Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Susilawati dari Universitas Pekalongan. Di sini saya ingin membagikan jawaban UAS statistika non parametrik. Di sini terdapat 2 soal. Yang pertama, dilakukan penelitian untuk mengetahui adakah hubungan antara penghasilan keluarga per bulan dengan jumlah sepeda motor yang dimiliki. Dalam hal ini, penghasilan keluarga dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu penghasilan kurang dari 2 juta, antara 2 juta sampai 3,5 juta, antara 3,5 juta sampai 5 juta, dan penghasilan lebih dari 5 juta. Dalam penelitian ini digunakan 50 responden. Nah, soal yang pertama ini menggunakan uji median. Mengapa menggunakan uji median? Karena di soal diketahui terdapat kata-kata seperti ini. Adakah hubungan antara penghasilan keluarga per bulan dengan jumlah sepeda motor? Nah, itu menggunakan uji median. Untuk mengetahui hubungan antara kedua jenis variabel. Langkah yang pertama yaitu mengisi variabel view dengan mendefinisikan jenis variabelnya dalam variabel view ini, seperti gambar berikut. Nah, sebelum masuk data view, kita perlu menuliskan terlebih dahulu variabelnya pada variabel view, yaitu variabel yang pertama jumlah sepeda motor yang dimiliki, kedua yaitu penghasilan keluarganya. Pada value penghasilan keluarga ini dituliskan yaitu penghasilannya tadi ya, yang pertama kurang dari 2 juta, kemudian 2 juta sampai 3,5 juta, yang ketiga 3,5 juta sampai 5 juta, dan yang keempat lebih dari 5 juta, urut ya. Kemudian kita masuk langkah yang kedua, yaitu mengisi data view. Nah, ini sesuai tabel soal yang telah diketahui, yang telah diberikan kepada saya dari dosen saya. Tabel itu pasti diketahui, sehingga kita memasukkannya, menginputnya dalam data view. Ini kita misalkan penghasilan keluarganya 1 juta, 1 juta, 1 juta, yang kurang dari 2 juta itu 1 juta kan. Nah, pada tabel itu diketahui jumlah sepeda motornya 0, 1, 2, 2, 1, seperti itu. Dan diurutkan selanjutnya sampai lebih dari 5 juta. Kemudian langkah yang ketiga adalah kita klik analyze, kemudian kita pilih non-parametric test, kemudian legacy dialog, kemudian kita pilih K independent sample. Nah, kita masuk pada variabel ini, klik variabel jumlah sepeda motor yang dimiliki, kemudian jumlah sepeda motor yang dimiliki itu masukkan ke dalam test variable list seperti ini. Nah, kalau yang variabel kedua, penghasilan keluarga, kita masukkan dalam grouping variabel yang bawahnya ya. Kemudian selanjutnya, pada grouping variabel penghasilan keluarga, klik define rank. Dan pada rank for grouping variable, pilih minimumnya 1, maksimumnya 4. Kemudian klik continue. Pada kolom test type pilih median, kemudian kotak option kita pilih deskriptif. Ini median, kita pilih median. Biasanya awalnya kruskal luas. Kemudian kita pilih median, kita centang. Ini optionnya, ini kita pilih deskriptif ya. Paham? Kemudian ini outputnya seperti ini, kelihatan atau tidak? Ini output yang telah kita copy paste ke dalam file ini, yaitu deskriptif statistiknya. Minnya ketemu 1,68, kemudian penghasilan keluarganya ini 2,5 ini, kemudian sedangkan ini mediannya dari penghasilan keluarga yang kurang dari 2 juta, antara 2 juta sampai 3,5 juta, 3,5 juta sampai 5 juta, bahkan yang lebih dari 5 juta ada ya jumlah sepeda motornya yang dimiliki ini ya. Kemudian ini tes statistiknya, jumlah sepeda motor yang dimiliki.
N-nya tadi respondennya ya 50, mediannya ketemu ini, chi-square-nya dan asim. Grouping variabel, penghasilan keluarga. Nah, nih interpretasi hasil analisis dengan SPSS-nya. Deskriptif statistik menunjukkan banyaknya sepeda motor adalah 50 sepeda motor yang dimiliki berdasarkan penghasilan keluarga per bulan, dan dapat dilihat pula min yang diperoleh adalah 1,68 dengan simpangan bakunya 0,8907 dan nilai minimum dari banyaknya sepeda motor adalah 0, sedangkan nilai maksimum dari banyaknya sepeda motor adalah 4. Nih, nilai maksimumnya. Oke, ini minimumnya 0. Kemudian dari uraian di atas, nilai asimtoksikansinya adalah 0,927 lebih dari 0,05, maka H0 diterima, sehingga tidak cukup bukti menolak H0. Tidak cukup, kita tidak memiliki cukup bukti untuk menolak H0, sehingga otomatis dengan kata lain yaitu H0 diterima. Sehingga kesimpulan yang diperoleh adalah tidak ada perbedaan antara banyaknya sepeda motor yang dimiliki dengan penghasilan keluarga per bulan. Kita lanjut pada soal nomor 2, yaitu selama ini animo masyarakat bahwa kualitas pembelajaran SMA negeri lebih baik daripada SMA swasta. Suatu penelitian mengambil 16 SMA negeri dan 12 SMA swasta diukur kualitas pembelajarannya dengan menggunakan sebuah instrumen yang terdiri dari beberapa butir pertanyaan. Skor tertinggi 100 dan terendah 0. Nah, ini menggunakan uji Friedman. Nah, langkah yang pertama yaitu mengisi variabel view dengan mendefinisikan jenis variabel dalam variabel view seperti gambar di bawah ini. Nah, ini ya variabel yang pertama SMA negeri, yang kedua SMA swasta. Mohon maaf, kelebihan. Kemudian langkah yang kedua, mengisi data pada data view sesuai dengan data yang ada ya, yang di soal tampilan layar seperti berikut. Nah, ini pada tabel soal diketahui SMA negerinya seperti ini, sama swastanya. Kemudian untuk mendapatkan outputnya itu kita perlu klik analyze, kemudian non-parametric test, tentu legacy dialogs, kemudian correlate sample. Kemudian pindahkan variabel SMA negeri dan SMA swasta ke kotak tes variabel. Tandai pilihan ke kotak Friedman pada kotak test type. Klik statistik dan pilih deskriptif. Kemudian klik OK. Ini seperti langkah yang tadi nomor 1 ya. Bedanya ini ke tes variabel semua. Kita pilih test type-nya Friedman tentu. Seperti itu. Kemudian outputnya nih keluar seperti ini. SMA negeri swasta minnya 78, SMA swasta 67. Standar deviasinya, minimumnya, maksimumnya. Ini rank ya, rata-rata ranknya. Nah, ini jumlahnya, chi-square-nya. Nah, kita masuk nih interpretasi hasil analisis dengan SPSS. Bagian pertama menampilkan statistik deskriptif, bagian kedua pada uji Friedman menjelaskan rata-rata kedua kualitas pembelajaran, yaitu untuk SMA negeri 1 83 dan SMA swasta 1,17. Tabel statistik menjelaskan analisis hipotesis. Terlihat bahwa pada kolom asimtot signifikansi 0 kurang dari 0,050 maka H0 ditolak.
Sehingga kesimpulan yang diambil bahwa animo masyarakat tersebut salah. Kualitas pembelajaran SMA negeri lebih baik daripada SMA swasta, itu salah. Oke, seperti itu hasil jawaban UAS statistik kanan parametrik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.